Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini kita akan membahas satu topik penting dalam dunia pendidikan Islam, yaitu mengapa pentingnya membangun networking dan partnership. Sebelum kita mulai, yuk jangan lupa like and subscribe-nya ya teman-teman. Di tengah zaman yang terus bergerak, lembaga pendidikan Islam tidak bisa lagi berdiri sendiri. Ibaratkan sebuah perahu, ia akan lebih kokoh dan cepat sampai tujuan jika berlayar bersama dengan perahu-perahu lain dalam satu armada. Itulah esensi dari networking dan partnership. Keduanya bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk memajukan kualitas, relevansi, dan jangkauan pendidikan Islam di era modern ini. Membangun koneksi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari lembaga pendidikan lain, pemerintah, industri, hingga komunitas, akan membuka pintu pada berbagai peluang, mulai dari peningkatan mutu kurikulum, pengembangan sumber daya manusia yang unggul, akses terhadap pendanaan, hingga perluasan dampak positif bagi masyarakat. Lantas, mengapa jejaring dan kemitraan begitu penting? Dan bagaimana strategi efektif untuk membangunnya dalam konteks pendidikan Islam? Mari kita selami lebih lanjut. Check it out. Networking atau jejaring dalam pendidikan Islam adalah proses menjalin dan membangun hubungan antara lembaga pendidikan Islam dengan berbagai pihak, baik sesama lembaga pendidikan, organisasi, keagamaan, komunitas, hingga institusi global untuk berbagi informasi, sumber daya, dan kolaborasi program. Dalam konteks Islam, networking bukan hanya sebuah hubungan profesional, tetapi juga merupakan bagian dari ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam, ta'awun, saling tolong-menolong, dan musyawarah yang menjadi prinsip dasar dalam membangun sistem pendidikan yang kolektif dan inklusif. Contohnya yaitu jaringan antar pesantren, kolaborasi antar madrasah, dan forum komunikasi guru pendidikan agama Islam. Partnership atau kemitraan dalam pendidikan Islam adalah bentuk kerjasama formal dan terstruktur antara lembaga pendidikan Islam dengan pihak lain, yaitu baik pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dunia usaha, maupun lembaga internasional. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas akses dan mendukung pengembangan peserta didik. Partnership dalam pendidikan Islam harus berlandaskan nilai amanah, keadilan, dan maslahat, serta memperhatikan etika syariah agar tidak merusak tujuan utama pendidikan Islam, yaitu membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Contohnya yaitu kemitraan antar madrasah dengan perusahaan untuk pelatihan kewirausahaan, kerjasama perguruan tinggi Islam dengan Kementerian Agama. Pentingnya networking dalam pendidikan Islam adalah keterhubungan antara lembaga-lembaga pendidikan Islam maupun dengan lembaga lain yang memiliki kesamaan visi dan misi dalam memajukan pendidikan. Jejaring mempermudah pertukaran informasi, kolaborasi dalam program, peningkatan mutu pembelajaran, serta pemanfaatan sumber daya secara bersama. Dengan jejaring, lembaga pendidikan Islam dapat saling belajar dan memperkuat satu sama lain. Lalu, pentingnya partnership dalam pendidikan Islam yaitu melibatkan kerjasama antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha, pemerintah, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga internasional. Melalui kemitraan, pendidikan Islam dapat mengakses sumber daya tambahan seperti pelatihan guru, beasiswa, program magang, serta bantuan infrastruktur.
Kemitraan yang baik juga meningkatkan kredibilitas dan daya saing lembaga. Yuk kita simak bagaimana strategi membangun jejaring dan kemitraan. Langkah strategi yang pertama yaitu identifikasi potensi dan kebutuhan lembaga. Lakukan pemetaan kekuatan dan tantangan internal untuk menemukan mitra strategisnya yang sesuai. Langkah yang kedua yaitu membangun komunikasi yang efektif dengan cara menjalin hubungan berbagai kepercayaan, transparansi, dan saling menghormati. Yang ketiga, membangun program kolaboratif. Susun kegiatan bersama seperti seminar, pelatihan, dan program pertukaran guru atau siswa. Langkah yang keempat yaitu memanfaatkan teknologi digital. Gunakan platform digital untuk memperluas jangkauan dan efektivitas kerjasama. Yang kelima yaitu pelibatan stakeholder, yaitu ajak orang tua, alumni, dan masyarakat untuk saling mendukung program kemitraan. Dan yang keenam, monitoring dan evaluasi. Lakukan evaluasi berkala untuk mengukur dampak dan perbaikan kerjasama.